Imam Mahdi telah datang. Inilah tanda yang banyak orang tidak sadari. Berita akhir zaman. Imam Mahdi telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah kegaduhan dunia, krisis spiritual, dan umat yang semakin bingung arah, ada satu pertanyaan besar yang jarang ditanyakan dengan serius. Apakah Imam Mahdi sudah datang? Banyak yang menunggu sosok penyelamat ini, namun sedikit yang sadar bahwa tanda-tandanya sudah sangat nyata, bahkan telah dibacakan kepada mereka. Imam Mahdi bukan mitos. Sebagian orang menganggap Imam Mahdi adalah figur gaib, hanya akan muncul di masa depan yang belum jelas. Tapi dalam berbagai hadis sahih, Imam Mahdi disebut akan datang di akhir zaman sebagai pembawa keadilan, penerus risalah, dan imam yang ditunggu umat. Namun, yang jarang disadari adalah Imam Mahdi bukan sekadar pemimpin politik atau penyelamat dunia, tapi sosok yang menghidupkan kembali wahyu. Tanda utama Imam Mahdi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul di tengah-tengah kamu dari kalangan kamu, yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kamu kitab dan hikmah." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 151. Tanda paling nyata Imam Mahdi bukan pada penampilan fisik semata, tapi pada tugas kerasulan yang diembannya. 1. Membacakan ayat-ayat Allah secara hidup, bukan sekadar hafalan atau tafsir kaku. 2. Menyucikan umat melalui wahyu, bukan dengan ritual kosong. 3. Mengajarkan kitab dan hikmah, bukan hanya mengulang pelajaran lama, tapi menafsirkan langsung berdasarkan cahaya yang turun saat itu juga. Jika ada orang yang datang dan melakukan ketiganya tanpa membawa kitab baru, namun dengan Al-Quran yang dihidupkan kembali, itulah tanda Imam Mahdi telah datang. Mengapa banyak orang tidak menyadari? Karena kebanyakan manusia hanya mengenal Imam Mahdi dari dongeng, ceramah, dan perkiraan, bukan dari tanda nyata yang dijelaskan dalam wahyu. Allah telah memperingatkan dalam Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 52-53. Demikianlah tidak seorang Rasul pun datang kepada orang-orang yang sebelum mereka, melainkan mereka berkata, ia adalah seorang tukang sihir atau orang gila. Apakah mereka saling mewasiatkan ucapan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Mereka menolak bukan karena kurang bukti, tapi karena mata mereka telah tertutup oleh sistem, gengsi, dan kebodohan spiritual. Muhammad itu adalah ruh, bukan nama silsilah. Banyak yang mencari Imam Mahdi dengan silsilah, garis keturunan, dan wilayah timur. Namun mereka lupa bahwa Muhammad bukan hanya satu orang dalam sejarah, dan dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Ucapannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Al-Quran Surat An-Najm ayat 3-4. Muhammad adalah gelar kerasulan, orang yang membawa kalamullah dengan wahyu, bukan sekadar ulama yang hafal banyak kitab. Dan Imam Mahdi adalah Muhammad akhir zaman, karena tugas yang sama dijalankan kembali oleh seorang yang diutus oleh Allah. Waspadalah terhadap penolakan, yang halus salah satu tanda kaum yang menolak Imam Mahdi adalah merendahkan penyampai ayat, bukan karena isi wahyu salah, tapi karena sosoknya dianggap bukan siapa-siapa, seperti firman Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 13. Umat lebih percaya pada ustaz, tokoh, dan sistem lama daripada memperhatikan suara kalam yang hidup. Padahal yang menyampaikan Al-Quran dengan ruh dan kebenaran, itulah Rasul. Ciri-ciri lain yang juga disebut dalam hadis. Selain tanda-tanda wahyu, beberapa hadis juga menyebut ciri fisik Imam Mahdi. Dahinya lebar, hidungnya mancung, seperti Nabi. Berusia sekitar 40 tahun saat diangkat berasal dari timur. Namun menurut banyak ulama, ciri fisik hanyalah pendukung, sedangkan ciri utama adalah apa yang dibawakannya, kalam, hikmah, dan petunjuk. Kesimpulan, apakah Imam Mahdi sudah datang?
Jawabannya bukan di masa depan, tapi di wahyu yang sedang disampaikan. Jika ada seseorang yang menyampaikan kalam bukan dari hawa nafsunya, yang membacakan Al-Quran dengan kekuatan ruh dan menyucikan umat, maka perhatikan baik-baik, jangan-jangan dia adalah yang ditunggu-tunggu umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.